Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesit Jawa Tengah, aku peduli, aku sehat, aku bertanggung jawab. Halo Sobat Gesit, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu dari Puskesmas Brebes. Monggo Ibu bisa perkenalan diri. Terima kasih Mbak Eva, waktunya buat Ibu. Akan Ibu perkenalkan, nama saya Ibu Mega Nurindah, ahli gizi dari Puskesmas Brebes. Jadi Bu Mega sendiri itu ahli gizi nih Bu. Iya. Nah, untuk tema kali ini kan kita bakal ngebahas tentang ASI. Nah, menurut Ibu tuh ASI itu apa sih itu ASI? Oke Mbak Eva, ASI itu adalah merupakan air susu ibu. Dan untuk penjabarannya ASI bisa dibedakan. Untuk yang namanya ASI eksklusif itu bisa diberikan pada anak usia 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan yang lain. Kemudian tetap diberikan pada ASI sampai usia 2 tahun. Itu perbedaan antara ASI eksklusif dengan ASI yang biasa diminum untuk anak balita usia 2 tahun. Oke. Nah, terus mengapa sih ASI itu dianggap sebagai sumber nutrisi terbaik untuk bayi? ASI merupakan sumber terbaik untuk bayi. Bagus Mbak Eva, pemikirannya masih remaja sudah sampai ke ASI. Karena ASI untuk bayi itu makanan terpenting bagi anak usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa kok diberi ASI? Karena ASI itu sudah lengkap nilai gizinya, sudah lengkap kebersihannya, dan bisa memberikan antibodi kepada bayi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, nah yang terkandung dalam ASI itu apa aja sih? Banyak ASI yang terkandung di dalamnya itu salah satunya nilai gizinya sangat terpenuhi untuk bayi. Ada magnesium, ada fosfor, ada kalsium, itu zat besi sudah termasuknya di dalam ASI tersebut. Nah, pengaruh manfaat ASI bagi perkembangan seorang anak, khususnya pada saat bayi, itu gimana Bu? Oke, bagus sekali. Nanti Mbak Eva juga bisa menyampaikan kepada masyarakat ya, bahwa ASI itu bagus untuk perkembangan bayi terutama pada otaknya. Karena untuk usia 0 sampai 6 bulan itu masih dibutuhkan nutrisi yang bagus. Dan itu ada di dalam ASI. Ya. Untuk ASI itu bisa untuk pertumbuhan otak, kemudian untuk perkembangan yang lainnya terutama pada organ-organ tubuh yang lainnya. Selain itu bisa juga menghindarin alergi pada makanan yang lain. Nah, tadi kan pas awal Ibu ngeceritain tentang ASI eksklusif. Iya. Nah, dampak yang akan didapatkan atau dampak yang bakal terjadi jika seorang bayi itu tidak mendapatkan ASI eksklusif itu apa, Bu? Salah satunya mungkin Mbak Eva juga sudah dengar apa itu yang namanya stunting. Okay. Ya, itu salah satunya dampak anak tidak diberikan ASI yang cukup itu stunting. Yang kedua mungkin kecerdasan pada anak itu juga berpengaruh karena untuk ASI memang nutrisinya yang paling bagus pada usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk kekebalan tubuhnya, antibodinya itu juga dalam ASI itu yang lebih utama. Oke nih Bu, kita kan para remaja nih ya, belum jadi orang tua. Nah, seberapa pentingkah kami para remaja mengetahui tentang pentingnya ASI meskipun kami belum jadi orang tua? Oke, ASI pentingnya bagi remaja sehingga pada usia remaja sudah harus mempersiapkan kondisi tubuhnya. Terutama mungkin Mbak Eva juga sudah mendengar apa itu tablet besi. FE, ya, itu untuk salah satunya untuk mempersiapkan seorang ibu itu harus mempunyai kondisi fisik yang bagus. Ya, mungkin kalau kondisi fisiknya ibu bagus, otomatis ASI yang dikeluarkan juga bagus juga, karena itu sangat berpengaruh pada kualitas pada ASI-nya.
Oke, terus selanjutnya tuh apakah kesehatan seorang ibu menyusui itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan bayinya? Misalkan seorang ibu itu lagi sakit demam nih Bu, terus itu apakah bisa menularkan ke anaknya atau enggak Bu? Oke, ASI yang berpengaruh pada anaknya itu selain kondisi fisik ibu, itu juga pengaruh seberapa banyak anak menghisap ASI-nya. Bisa dibangsakan? Iya, menghisap bisa. Ya. Iya. Apa ya istilah ya? Kalau selain menghisap, ngenyut. Iya, Ngenyut gitu. bayi itu ya. Kalau masalah ibunya sakit, harus tetap memberikan ASI-nya pada anaknya. Iya. Karena untuk keluarnya ASI itu bukan karena ibu sakit, keluar banyak ASI karena sering anak menghisap. Kalau ibu sakit, biar kondisinya supaya sehat, ya itu harus memperbaiki untuk makanannya yang berseimbang gizinya. Jadi tidak ada pengaruh kalau ibu sakit, ASI tidak diberikan, tidak. Dan itu pun tidak ada penularannya lewat di ASI-nya. Ya, jadi tetap ibu sakit, ASI tetap diberikan. Caranya kalau memang ibunya panas atau apa, ASI itu bisa diperah. Pernah dengar diperah? Ya, diperah, nanti dimasukkan ke kantong atau ke botol, nah nanti perahannya itu bisa diberikan kepada si bayinya. Iya. Ya, jadi prinsipnya orang tua sakit, ASI tetap diberikan kepada bayinya. Ya, jadi kan apa ya di istilah orang awam kalau misalkan ibunya itu suka makan pedas, nah nanti takutnya si bayinya itu jadi diare. Berarti itu suatu mitos. Ya, Mitos. itu mitos Ya, ya. jadi itu nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh. Ibunya makan pedas, ibunya makan yang pahit, nanti ASI-nya timbulnya pedas atau pahit itu tidak ada pengaruh. Ya, jadi yang ada pengaruh itu fisiknya ibu. Beda ya, bisa dibedain ya. Bisa ibu bisa sakit karena pedas itu perutnya sakit. Dengan karena ASI-nya itu tidak akan merasa pedas atau pahit itu, ya. Jadi nggak ada pengaruhnya, itu mitos yang mungkin Mbak Eva sebagai remaja bisa apa ya menghilangkan mitos-mitos tersebut. Ya. Lalu gimana sih cara menjaga kesehatan ibu menyusui, Bu? Cara menjaga kesehatan ibu sama dengan orang-orang biasa itu ya, kita harus utamakan satu untuk kebersihan, kedua untuk makanan ya, makanan yang seimbang yang bagaimana, yaitu yang ada 4 bintang ya, pernah dengar 4 bintang? Iya, pernah. Yang dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang 4 bintang, isi piringku itu ada karbohidrat, ada protein, nabatin, hewanin, kemudian sayuran, buah. Itu yang bisa membuat kondisi fisik ibu tetap sehat. Tentunya dengan istirahat juga sangat berpengaruh ya. Untuk tidurnya ibu juga harus tetap terjaga. Oke, tadi kan kita ngebahas tentang ASI nih, Iya. Bu. Nah, terkadang kan ada beberapa ibu-ibu tuh yang pas menyusui itu apa ya, air susunya itu terhambat jadi nggak lancar. Nah itu kan pasti diselingi sama susu formula. Nah manfaat antara susu formula sama ASI itu apa, Bu? Bedanya? Iya. Iya, jelas berbeda. Karena kalau ASI mungkin itu sudah pembuatan dari Allah ya. Iya. Kalau susu formula kan manusia yang membuat. Iya. Dan memang kita diharapkan untuk tidak memberikan ASI, karena untuk anak yang sudah lebih dari 6 bulan penambahannya bisa menggunakan makanan yang sesuai dengan tekstur dan porsinya masing-masing. Terus boleh dikonsumsi secara bersamaan nggak, Bu, kalau kayak gitu? Kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan diusahakan memang tidak boleh, karena kalau untuk usia 0 sama 6 bulan itu kan ASI eksklusif. Yang namanya ASI eksklusif tidak boleh diberikan makanan lain selain ASI. Madu, setetes madu diberikan di bibir pun itu juga tidak diperbolehkan. Karena memang untuk usia 0 sampai 6 bulan itu belum membutuhkan makanan lain selain ASI. Ya, jadi diusahakan memang untuk pemberian berbarengan itu kalau untuk usia sudah di atas 1 tahun ke atas. Tapi
kalau memang benar-benar si anak membutuhkan. Berarti kalau misalkan terpaksa ini harus pakai susu formula harus susu formula saja yang nggak boleh dicampur sama ASI-nya Bu, atau gimana? Nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Karena memang untuk usia 6 bulan ke atas kan sudah membutuhkan makanan lain selain ASI. Ya satu, mungkin karena dengan bertambahnya usia, aktivitasnya anak juga sudah bertambah. Tapi seminim mungkin lah, ya. Karena apa? Dia sudah makan. Jadi nutrisi yang lain bisa diberikan untuk makanan sesuai dengan porsi dan teksturnya. Ya. Ini juga tambahan buat Mbak Eva, untuk usia 6 bulan ke atas itu sudah boleh diberikan makanan misalkan kayak telur, kayak gitu juga sudah boleh. Jadi dia sudah boleh makanan-makanan yang sekiranya kita makan, cuman tekstur dan porsinya yang berbeda. Harus lebih lembut ya, lebih lembut. Oke, mungkin hal ini yang menjadi pertanyaan bagi para ibu-ibu maupun wanita karir yang sedang bekerja. Jadi buat teman-teman, kita sebagai remaja juga harus lebih tahu tentang ASI ya Bu, lebih paham gitu ya. Dengan ASI. Sudah harus belajar nantinya memberikan ASI, terus nantinya kalau misalkan Mbak Eva kemana-mana, dengan alasan ibunya bekerja jadi harus dikasih formula, sekarang sudah no. Karena apa? Sekarang sudah ada plastik, sudah ada botol untuk memerah ASI tersebut, dan itu bisa diberikan pada saat ditinggal sama orang tuanya. Ya. Ternyata ASI itu sangat penting ya Bu bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi ya, dan sangat penting pula ASI eksklusif itu. Lalu bagaimana sih dukungan dari kami para remaja bisa membantu ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif tersebut? Terutama yaitu sosialisasi, ya, sosialisasi para remaja dan dukungan dari keluarga, itu yang utama untuk remaja, yaitu sosialisasi untuk memberikan bahwa ASI itu sangat penting untuk bayi, untuk pertumbuhannya. Oke, tanda-tanda bayi itu mendapatkan ASI yang cukup itu tandanya gimana Bu, selain gemuk gitu? Gemuk. Kalau gemuk itu memang yang pertama. Iya. Tanda-tandanya dia tidak rewel, kemudian tidurnya bisa nyenyak. Ya, itu yang tanda-tanda yang sekilas bisa kita lihat. Ya, jadi kalau dia minum ASI, dia sudah udah kenyang, dia akan melepaskan sendiri puting dari ibunya. Pada kenyataannya terkadang kan mungkin banyak ibu-ibu yang merasa bosen, akhirnya terus dilepas sendiri. Padahal dilepas ibunya istilahnya ya. Kadang kan dilepas kayak gitu. Padahal yang bagus si anak melepaskan sendiri puting susunya dari ibunya. Ya, jadi untuk 2 jam sekali supaya anak diberikan ASI. Itu walaupun si anak tidur sebisa mungkin harus dibangunkan. Biasanya kan ya sudahlah, sudah tidur, biarin enak kayak gitu. Itu padahal salah ya. Setiap 2-3 jam sekali si anak harus diberikan ASI. Bisa kok tidur, ya sudah dibangunkan. Bagaimana caranya supaya anak bisa minum ASI-nya. Berarti setiap 2 jam sekali 2 jam ya Bu? sekali. Meskipun dalam keadaan tidur tetap dibangunkan. 8 jam lah, paling enggak 1 hari itu 8 jam diberikan ASI-nya. Mungkin Bu Mega tuh pernah mendengar ya mitos yang berkembang di masyarakat mengenai pemberian ASI. Dan bagaimana cara meluruskannya? Bisa Ibu menceritakan sedikit Bu? Tadi kita sering memberikan penyuluhan pada saat kita ke Posyandu, kalau pas ada kegiatan kita diundang di pertemuan kelas ibu hamil. Kalau pas kita kan sekarang juga ada program namanya kelas nenek atau kelas kakek. Karena yang utama yang bisa gagal itu seringnya pada si mbah, karena kurang kesabaran mbah. Terkadang kan bayinya nangis, udahlah dikasih makan aja. Gitu. Itulah salah satu kenapa ASI eksklusif itu gagal. Yang pertama memang yang utama kita harus sering
mensosialisasikan ya, sosialisasi, konseling pada ibu-ibu di mana khususnya yang baru melahirkan. Tapi kita mulai dari ibu hamil sudah sering yang konsul ke puskesmas, kita selalu memberikan bahwa ASI itu sangat penting untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Karena itu mulai dari perkembangan proses pembentukan otak dan organ yang lainnya. Oke. Terakhir nih Bu, pesan dari Bu Mega bagi para remaja atau ibu-ibu menyusui di luar sana tentang pentingnya ASI nih Bu, pesannya Bu. Iya, halo untuk anak remaja, untuk siswa-siswi, penting sekali untuk memberikan ASI eksklusif khususnya karena ASI merupakan makanan utama bagi bayi dan itu salah satunya bisa untuk pencegahan salah satunya kanker payudara, kedua rasa kasih sayang antara bayi sama ibunya, karena setiap saat kan kita selalu dipeluk ya. Ketiga, karena memang bayi belum membutuhkan makanan lain selain ASI, karena lambung dan ususnya masih terlalu kecil ya. Dan harapan kami untuk anak remaja mulai dari sekarang kita harus memperbaiki pola makan kita, terutama yang bergizi, berimbang, dan sehat. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ASI merupakan sumber nutrisi yang sangat penting nih bagi bayi. Manfaatnya itu sangat banyak banget bagi pertumbuhan dan perkembangan tentunya. Mari kita pahami tentang pentingnya ASI untuk masa depan generasi sehat Indonesia. Sip, Mbak Eva. Terima kasih atas pesan yang disampaikan Ibu Mega. Banyak sekali ya informasi yang bisa kita ambil nih dan dipelajari dari perbincangan hari ini tentang pentingnya ASI. Oke, saya Eva Feralista, Duta Gesit SMK Negeri 1 Brebes, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman.